Halo, nama saya Rizkan. Saya cucu dari Abah Ropi dan penerus dari Abah Ropi. Sekarang terusin di galeri ini saya dan papa saya. Nah, di balik lukisan pohon emas ini tuh apa tuh? Jadi itu pohon emas itu sebenarnya bukan pure pohon ya, lebih ke simbolisasi bahwa pohon itu akan tumbuh dengan saling membantu. Jadi ada fungsinya akar, ada fungsinya batang, ada fungsi daun. Tapi mereka tuh enggak hanya ditonjolin sama buahnya atau bunganya aja, tapi semuanya ditonjolin bahwa semuanya warna emas mempunyai fungsinya masing-masing. Sama halnya seperti mau di organisasi atau keluarga atau apapun. Jadi bekerja apa ya, semua tuh menjadi bagian yang penting. Itu udah kalau dibawa dari PA Abah itu selalu memberikan masukan bahwa mau anak mau ibu semuanya punya peran masing-masing yang punya tujuan masing-masing. Menjadi emas, menjadi apa ya, emas itu adalah suatu hal yang mulia. Awalnya dari karena Abah Ropi itu adalah anak dari seniman juga, Aki Mitra yang memang pernah berkarya atau berjualan di Braga. Nah, Abah Ropi itu memaksimalkan Jalan Braga yang banyak toko tutup dengan mengisi lukisan atau beraktivitas di Jalan Braga ini. Awalnya kan belum memiliki toko. Nah, dari situ step by step memiliki toko yang awalnya namanya Bunga Art Gallery. Bunga Art Gallery itu diambil dari nama anaknya Abah Ropi yang baru melahirkan tahun 99, dibuatlah menjadi Bunga Art Gallery. Berganti nama pada tahun 2011 menjadi Rumah Seni Ropi. Kenapa? Karena Abah Ropi itu adalah seorang guru, budayawan, dan seniman juga. Jadi Abah Ropi itu selain berjualan, beliau itu juga ingin memperkenalkan budaya-budaya yang beliau sukai atau yang beliau tekuni. Dan hampir seperti sanggar gitu, rumah tuh sebagai rumah dan rumah bagi pelukis keluarga. Jadi memang kebanyakan keluarga yang lukis. Gitu. Karena memang dari hobi sebenarnya emang Abah Ropi itu emang pekerjaannya sebenarnya guru bahasa. Tapi karena hobi jadi menekuni gitu. Kalau ciri khas Abah Ropi itu selalu menonjolkan tekstur yang menggunakan bahan-bahan yang Abah lihat gitu, yang ada di sekitar Abah Ropi, seperti serabut pohon palem, terus kain baju atau apapun itu, cangkang telur. Abah Ropi itu selalu memix bahan-bahan itu untuk dimasukin ke karyanya. Kalau Abah Ropi lebih ke abstrak, tapi ada sebagian yang abstraksi. Itu tuh sebenarnya lukisan-lukisan itu adalah perjalanan Abah Ropi. Jadi setiap perjalanan Abah Ropi itu melukiskan cerita hasil perjalanan itu. Seperti Abah Ropi ketika main, karena Abah Ropi itu memang suka budaya gitu. Ketika Abah Ropi main ke suatu tempat, ada acara Ketawara Wangsa atau Barong, ketika di Bali Barong, terus ada Tari Jaipong, Abah Ropi itu selalu setelah itu membuat karyanya gitu. Jadi
Ya, karena memang ada suatu kecintaan terhadap budaya, tapi nggak semua di ini, hanya beberapa. Dan itu mungkin menurut Abah punya makna yang baik menurut Abah, jadi Abah mengapresiasinya dengan membuat karya lukisan. Menurut saya sih bagus, tapi memang butuh perubahan karena kita itu kan berkembang ya, terus berinovasi, dan emang harus terus melakukan hal yang baru gitu. Kalau harga tuh relatif, nggak nentu sama ukuran, nggak nentu sama bahan sebenarnya, tapi gimana senimannya itu gitu. Ada yang memang harga senimannya udah jutaan atau puluhan juta, bahkan ratusan juta gitu. Jadi sebenarnya nggak nentu. Awalnya sih masih terpengaruh oleh gaya-gaya Abah Ropi atau saudara-saudara yang ada di sini. Sekarang lebih ke ada campuran antara Abah Ropi dan modernisasi sekarang, atau terpengaruh sama budaya sekarang, kayak ada dekoratif terus tapi dicampur dengan media-media yang Abah pakai gitu. Harapannya harus terus konsisten, karena bagaimanapun di Braga itu rame tuh karena memang banyak gitu. Gak hanya di Rumah Seni Ropi, tapi makin banyak orang yang membuka toko galeri seni atau mau di pinggir jalan itu terus mewarnai Braga tuh menjadi jalan lukisan gitu, menjadi karakter tertentu. Kalau sebenarnya beda-beda. Kalau dari dalam negeri banyaknya dari Pulau Jawa, ada juga di Sumatera sama Kalimantan. Dan kalau luar negeri mancanegara itu seringnya memang dari Singapura sama Malaysia. Tapi nggak semua dari Singapura Malaysia, ada juga yang dari orang asing Amerika lagi berkunjung ke Bandung membeli lukisan, ada juga. Waktu itu tahun kemarin ketika Covid itu dari Singapura sih. Itu sebelum Lebaran beliau tuh pengen ada lukisan di rumahnya ketika hari raya, dan itu memesan seminggu sebelum hari raya. Jadi memang udah ada sih dari luar negeri. Kalau pameran sebenarnya kita nggak bikin annual pameran yang harus ada tiap bulan. Sebenarnya kita minimal tuh 1 tahun ada, tapi yang dari Rumah Seni Ropi. Tapi kalau dari luar itu nggak tentu sih. Kalau setahun itu ada 2-3 kali gitu. Sebenarnya kan kita nggak terlalu terfokus ke acara beda sama sebelumnya, karena memang dari segi tempat memang belum memenuhi syarat kalau itu dari segi ukuran. Tapi sekarang kita lagi berproses menemukan Rumah Seni Ropi yang sebelumnya, karena memang yang sebelumnya kita balance antara kegiatan acara dengan art shop gitu. Memang karena Abah Ropi itu lebih Abah Ropi itu memang antara berjualan dengan berkarya atau berkebudayaan tuh emang balance gitu. Bisa ke galeri, bisa ada di Instagram atau di website, nanti ada langsung ke WhatsApp.